Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzakir SMSC, salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Teguh Umar pada bidang ilmu manajemen keuangan. Saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain manajemen keuangan, keuangan publik, keuangan internasional, kemudian manajemen investasi, manajemen risiko, serta beberapa mata kuliah lainnya. Pada semester ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keuangan internasional. Mata kuliah keuangan internasional adalah mata kuliah wajib untuk konsentrasi manajemen keuangan, di mana mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah keuangan internasional ini didesain untuk memberikan pengetahuan mengenai keuangan internasional dan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika keuangan di pasar global. Mata kuliah ini juga mempelajari konsep, teori, serta aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam ruang lingkup internasional. Beberapa topik yang akan dipelajari pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep keuangan internasional, sejarah perkembangan keuangan internasional, kebijakan moneter, valuta asing, nilai tukar, dan banyak topik yang lainnya. Nah, untuk teknik pengajaran pada mata kuliah keuangan internasional, saya akan menjelaskan pertama kali dalam pertemuan pertama kontrak perkuliahan, kemudian aturan-aturan perkuliahan kepada mahasiswa, dan kemudian saya akan menjelaskan capaian-capaian yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa pada akhir, sehingga mahasiswa akan mengerti bagaimana dan apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini. Kemudian saya juga akan memberikan materi-materi yang menarik serta dengan presentasi yang disesuaikan dengan RPS yang sudah disiapkan oleh sebelumnya. Kemudian pembelajaran ini itu akan dibagikan ke dalam 16 sesi pertemuan yang dimana terdapat UTS pada pertemuan ke-8 dan juga UAS pada pertemuan ke-16. Untuk teknik penyampaian, saya akan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk melakukan sesi tanya jawab secara langsung, diskusi kelompok di dalam kelas, sehingga kehidupan pembelajaran akan terasa lebih hidup dan lebih aktif. Saya mendorong mahasiswa untuk berpikir secara kritis dan juga menyampaikan segala macam pertanyaan di dalam kelas. Kemudian untuk teknik penilaian, yaitu ada kuis, kemudian tugas, kemudian ada UTS dan juga ujian akhir. Nah, berikut ini adalah cuplikan salah satu pertemuan mata kuliah keuangan internasional dengan topik sejarah pasar keuangan internasional. Silakan menikmati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat-sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu sebelumnya. Jika pada minggu sebelumnya kita belajar tentang konsep dasar dari keuangan internasional, pengertiannya, dan kemudian dasar-dasar dari konsep keuangan internasional, kita akan lanjut pada hari ini dengan materi lanjutan, di mana di sini kita akan mempelajari tentang pengantar dari keuangan internasional, di mana kita akan belajar. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang sejarah perkembangan keuangan internasional. Kemudian pada hari ini kita juga akan belajar tentang memahami bagaimana perkembangan dari pasar keuangan global dan juga menjelaskan peran tentang lembaga keuangan internasional. Ya. Itu sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, ya kan, supaya kita paham apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal, misalkan, ya kan, ada beberapa akhir ini, ya, kita mendengar bahwa rupiah semakin melemah.
Kenapa ringgit bisa lebih kuat daripada rupiah? Kenapa satu mata uang bisa lebih kuat daripada uang yang lainnya? Ya kan? Kemudian kenapa harga emas terus naik? Kenapa harga emas bisa turun? Dan apa yang menyebabkan penurunan dan kenaikan harga tersebut? Dan kemudian kita juga akan mempelajari kenapa sekarang setiap kebijakan dari suatu negara itu bisa mempengaruhi nilai dari mata uang dari negara yang lain. Nah, disinilah melalui mata kuliah keuangan internasional kita akan mempelajari bagaimana konsep dari keuangan dari seluruh dunia dan bagaimana mereka saling terkoneksi satu sama lain sehingga bisa mempengaruhi dan menyebabkan perubahan-perubahan dalam pasar global. Ya. Mengapa keuangan internasional itu penting? Yang pertama adalah globalisasi ekonomi. Di mana di globalisasi ekonomi kita lihat bahwa keterhubungan ekonomi antar negara semakin erat dan tak terhindarkan. Kita butuh alat elektronik, kita punya HP. Apakah kita bisa memproduksi komponen-komponen HP sementara Indonesia belum bisa? Lalu siapa yang memproduksi komponen HP di sini? Ada negara-negara maju yang menguasai teknologi, Cina, Amerika, Jerman dan lain sebagainya. Sehingga apabila Indonesia ingin memproduksi HP, ya kan, memproduksi barang-barang elektronik, maka kita harus mengimpor barang-barang yang ada di negara lain untuk masuk ke dalam Indonesia. Nah, sekarang Indonesia apa komoditas yang bisa kita jual ke negara lain? Apa yang negara lain butuhkan dari Indonesia? Sumber daya alam, ya benar sekali, sumber daya alam. Nah, kalau kita lihat di sini sumber daya alam salah satunya yang paling dicari adalah emas, misalkan. Di mana pabrik perusahaan emas terbesar di Indonesia? PT Freeport di mana? Di Papua. Siapa yang punya PT? Amerika Serikat. Bukan punya Indonesia. Kenapa orang lain bisa masuk ke Indonesia? Itu juga sebenarnya kita berbicara tentang konsep dari keuangan internasional. Kemudian yang kedua adalah perdagangan lintas negara. Perdagangan lintas negara, kalau kalian pernah buka aplikasi shopping online, ya sekarang kita mudah saja dari Alibaba, Amazon dan lain sebagainya, kita tinggal beli, ya kan, kita tinggal pesan melalui online, nanti mereka akan shipping ke Indonesia. Ya. Kita bayar misalkan melalui aplikasi PayPal dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, kalian punya ATM, ya, semua ada punya ATM di sini. Saya punya 2 ATM, saya punya ATM BSI, kemudian di sini saya punya ATM BTN Syariah, ya kan? Nah, kalau kalian punya ATM, kalian perhatikan logo yang ada di bawahnya. Ini adalah salah satu logo yang paling sering muncul di kartu ATM adalah Visa. Yang satu lagi biasanya adalah Mastercard. Visa dan Mastercard ini adalah menunjukkan bahwa kartu ATM ini bisa digunakan di semua negara yang memiliki tanda Visa di sini. Jadi kalau kalian pergi ke Inggris, kemudian kalian pergi ke Australia, kalian pergi ke Amerika Serikat, kalian nggak perlu ke ATM narik uang. Tapi dengan menggunakan kartu di sini, apabila dia memiliki kode Visa, maka kalian bisa melakukan pembayaran kapan saja. Belanja online luar negeri juga bisa, asalkan dia mendukung Visa. Nah, ini juga salah satu dampak dari internasionalisasi keuangan. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada investasi dengan internasional. Semakin banyak perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga apabila semakin banyak perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, maka semakin banyak pula mata uang asing yang kemudian diperoleh oleh negara. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah teknologi keuangan, di mana fintech sekarang itu kita bisa transaksi uang secara real time. Indonesia, kita punya saudara misalkan di Mesir, misalkan. Ada orang tua punya anak kuliah di Mesir, butuh uang, tinggal kirim melalui fintech. Nanti mereka konversikan secara langsung, ya kan? Kemudian dari rupiah dikonversikan ke mata uang asing sehingga mereka langsung bisa tarik di saat itu juga. Dan kemudian yang kelima adalah integrasi pasar dunia. Di mana sekarang pasar keuangan global saling terhubung dalam suatu ekosistem di dalam suatu dunia, ya, semua orang bisa jual beli.
Kita bisa beli dolar sekarang, ya kan? Kemudian kita bisa jual rupiah sekarang. Ya, kita bisa transaksi dengan menggunakan aplikasi secara real time. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah keuangan internasional, ya kan? Kita berbicara tentang awal mula dari sistem keuangan internasional. Nah, kita akan merujuk pada tahun, kita anggap saja 3000 sebelum Masehi. Pada waktu itu konsep dari keuangan internasional masih melalui perdagangan antar kerajaan. Karena dulu kan sistemnya bukan negara, tetapi masih sistem kerajaan. Dari kerajaan karena sistemnya, kalau kerajaan transportasi pakai kuda, pakai gajah, atau pakai unta dan sebagainya, sehingga karena transportasinya masih berbentuk hewan, ya kan, kita buat seperti gerobak ya, gerobak atau kereta dan sebagainya, maka kemudian dia berkembanglah jalur-jalur perdagangan yang sering disebut dengan jalur sutra, Silk Road, dari Cina biasanya. Cina, daerah Asia, dia akan berdagang ke Eropa melalui jalur yang dikenal dengan namanya jalur sutra. Jadi kalau kalian pernah dengar kata jalur sutra, nah itulah jalur perdagangan dunia. Ya, karena kenapa disebut dengan sutra? Salah satunya adalah komoditas perdagangan pada waktu itu yang paling dicari adalah sutra. Nah, kemudian pada tahun 500 Masehi, penggunaan emas dan perak ataupun logam mulia itu kemudian menjadi standar nilai tukar universal. Karena semua kerajaan dia menggunakan uang emas ataupun perak, hampir dari semua kerajaan menggunakan emas dan perak, maka emas dan perak kemudian menjadi standar pembayaran di seluruh dunia. Baru kemudian pada tahun 1600 Masehi, transaksi lintas negara. Kalau dari Indonesia kita dikenal dengan mendaratnya VOC ataupun perusahaan dagang yang berasal dari Belanda. Kalau dari Inggris kita sebut dengan EIC, East Indian Company. Ya, yang kemudian berkembang menjadi penjajahan pada waktu itu, kolonialisme. Tetapi VOC adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia pada waktu itu, karena dia berdagang hampir ke seluruh dunia. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang mata uang, ya, kalau kita berbicara tentang mata uang, mungkin terlintas di pikiran kita, kenapa Indonesia harus 1.800 dibandingkan dengan dolar? Kenapa dolar harus lebih kuat? Kenapa dolar Amerika itu menjadi patokan dari perekonomian dunia? Kenapa ada negara yang kuat mata uangnya, ada negara yang lemah mata uangnya? Nah, di sini kita akan pelajari penyebabnya. Yang pertama, kita kembali dulu. Semua negara menggunakan emas sebagai standar pembayaran. Apa keuntungannya kalau kita berbicara tentang emas sebagai standar pembayaran? Yang pertama adalah stabilitas nilai tukar antar negara. Kalau sekarang kita mengenal yang namanya inflasi. Tahu kan inflasi? Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang. Sekarang Indomie, misalkan satu bungkus Indomie 3.500. 5 tahun ataupun 10 tahun sebelumnya mungkin harga Indomie 1.000, ya kan? Tapi karena terus terjadi inflasi sehingga harga barang itu terus naik. Nah, kalau kita menggunakan emas, ya kan? Pada waktu negara menggunakan era gold standar, nilai inflasi itu hampir nol, ditekan. Kenapa? Karena kita menggunakan standar emas. Ya. Kemudian kalau kita lihat kenapa emas itu bisa menguntungkan, yang pertama yang kedua adalah mendorong kepercayaan perdagangan serta mengendalikan inflasi. Akan tetapi kelemahan dari era gold standar ini adalah yang pertama, suplai uang terbatas oleh cadangan emas. Tidak semua negara punya tambang emas. Ya kan? Ada negara yang nggak punya tambang, ada negara yang memang dia emas semua di situ. Oleh karena itu, negara yang tidak memiliki cadangan emas itu cenderung lebih miskin jika dibandingkan dengan negara yang memiliki cadangan emas yang paling tinggi. Ya kan? Kemudian dia tidak fleksibel saat krisis ekonomi, dan kemudian negara tidak bisa cetak uang secara bebas, dan terjadi kesenjangan antar negara produsen dan non-produsen emas. Data pada tahun
1941, ya, pada saat terjadinya Perang Dunia ke-1, nah disitulah mulai terlihat bagaimana kelemahan dari sistem era gold standar ini. Dan bagaimana dari sistem emas sebagai stabilitas mata uang dunia itu kemudian runtuh. Apa dampaknya? Nah, Perang Dunia 1914 ya, mohon maaf, 1914 sampai 1918. Inggris perang, Amerika perang, Jerman perang, hampir seluruh dunia terlibat ke dalam peperangan. Dan biaya perang itu besar sekali, ya kan? Kita butuh senjata, kita butuh amunisi, kita butuh pasokan suplai makanan, ya kan? Kita butuh kemudian biaya perbaikan gedung dan lain sebagainya, sehingga biaya perang yang besar itu terkadang melebihi kemampuan sebuah negara, melebihi kemampuan keuangan dari sebuah negara, ya kan? Inggris tidak punya uang lagi untuk membiayai perang, tapi mereka harus tetap berperang. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kemudian berhutang. Ya, karena kenapa? Karena biaya perang yang semakin besar. Akibatnya mereka tidak lagi peduli. Yang penting cetak uang, yang penting punya uang dan sebagainya. Karena pada dasarnya kalau sebelumnya di era gold standar, semua keuangan negara harus backup dengan emas. Konsepnya gimana? Konsepnya begini. Saya punya uang, saya punya emas, ya kan? Saya punya emas. Sebenarnya Inggris punya emas misalkan 1 ton, 1000 ton, kita anggap saja 1000 ton. Kemudian Amerika Serikat punya emas 20.000 ton. Ya. Nah, kalau misalkan 1000 ton ini, ya, bisa beli 1 ton beras. Ya. 1 ton emas, 1 kilogram emas bisa beli misalkan 1 ton beras di Inggris. Di Amerika 1 kilo emas bisa beli 2 ton beras. Ya, artinya kekuatan nilai uang mata uang Amerika Serikat kita bandingkan, 1 kilo emas bisa beli 2 ton, 1 kilo emas bisa beli 1 ton. Berarti kembaliannya 2 kali lipat, ya kan? Berarti 1:1,5. Ya, 1:1,5. Itulah perbandingan dari konsep mata uang apabila kita menggunakan gold standar, ya kan? Nah, kemudian karena Perang Dunia terjadilah kemudian yang namanya krisis ekonomi global, itu namanya the Great Depression. Ketika terjadi krisis ekonomi global, pengangguran itu hampir di mana-mana. Ketika pengangguran di mana-mana, ekonomi kolaps dan lain sebagainya, sehingga kemudian memaksa negara-negara untuk berkumpul bermusyawarah. Ini gimana nih caranya supaya permasalahan keuangan kita itu, keuangan negara itu bisa kemudian diatasi. Maka inilah kemudian terjadinya kesepakatan bahwa emas sebagai backup dari mata uang itu kemudian berakhir. Nah, kemudian kalau kita lihat barulah kemudian setelah era gold standar ini berakhir, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncullah Amerika Serikat sebagai salah satu pemenang perang. Karena Amerika Serikat sebagai salah satu pemenang perang, ya kan, mereka memiliki ekonomi yang lebih stabil jika dibandingkan negara-negara lain. Inggris hampir runtuh, Jerman sudah runtuh, Rusia juga hampir runtuh, dan negara-negara lain juga hampir runtuh. Amerika Serikat yang maju perang di detik-detik terakhir, dialah pemenangnya, sehingga secara ekonomi dialah yang paling kuat pada waktu itu. Kemudian barulah melalui konferensi Bretton Woods, ya, yang mereka negara-negara 44 negara itu kemudian berkumpul di Amerika Serikat. Mereka kemudian rapat, akhirnya ditentukanlah, ya, bahwa sekarang nilai 1 ons emas itu sama dengan $35. Ya. 1 ons emas itu harganya $35. Dan kemudian mata uang yang lain itu akan dipatok ke dalam mata uang dolar. Makanya kenapa dolar itu semakin kuat? Ya, kenapa? Karena negara lain akan berpatokan kepada dolar. Dan kemudian Amerika Serikat itu akan menjamin, ya, konvertibilitas dari emas mata uang negara lain, itu Amerika Serikat dia yang akan menjamin dari mata uang tersebut. Sehingga
Dengan adanya sistem Bretton Woods ini tujuannya adalah supaya stabilitas moneter global, keuangan global itu bisa lebih stabil. Kemudian bisa juga mendorong perdagangan bebas, sehingga dengan adanya acuan, ya, patokan mata uang yang jelas, misalkan di sini kita patokannya ke USD, maka setiap negara bisa memprediksi seberapa kuat ekonomi mereka, seberapa banyak sumber daya mereka punya, berapa emas yang mereka punya, kemudian bisa dipatok dengan dolar. Kalau kita bisa produksi 1000 ton misalkan emas dalam waktu 1 tahun, maka kita bisa memprediksi kekayaan kita, ya kan? 1.000 ton dikalikan 1 on, ya kan, dibagikan jadi 1 on, kemudian kita kalikan dengan 35 dolar rupiah. Jadi kita bisa memprediksi seberapa kuat keuangan Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam perkembangan pasar keuangan global. Apa itu pasar keuangan global? Ada yang tahu? Kalau kita lihat di sini, pasar keuangan global adalah sistem pasar yang memfasilitasi perdagangan aset keuangan lintas batas negara, seperti valuta asing, saham, obligasi, instrumen derivatif, sekuritisasi. Apa itu saham? Ada yang tahu? Saham. Pernah dengar saham? Nah, apa itu saham? Oke? Ya benar? Hak milik, memiliki seseorang atau di perusahaan ataupun ownership, ya, ownership right dalam sebuah perusahaan, ya. Kemudian valuta asing, pernah dengar valuta asing? Falas, forex, ya. Kalau kata bahasa sekarang ini forex, ya, forex exchange. Ada yang pernah bisnis jual beli dolar? Ada yang pernah? Mungkin kalian bisa coba berbisnis di jual beli dolar, obligasi, surat utang, ya. Dan kemudian ada beberapa instrumen derivatif lainnya. Nah, karena pasar keuangan ini sudah berlaku secara global, nah sekarang perusahaan mana yang menurut kalian itu paling besar di dunia? SpaceX. Apa? SpaceX, ya, SpaceX. Kemudian ada lagi siapa yang pemiliknya? Salah satunya yang paling terkenal? Elon Musk adalah manusia yang terkaya, ya, manusia terkaya di bumi jika dinilai dari valuasi, ya, valuasi harta kekayaannya. Nah, karena keuangan global itu pasar keuangan itu sudah berlaku secara global, jadi kalau kalian punya uang, kalian ingin berbisnis di negara lain, boleh, silakan, nggak ada masalah. Kalian duduk di sini, kalian punya uang, kemudian kalian, saya ingin mau beli saham dari Google, boleh, silakan. Ya, kalian yang mesti pergi ke Amerika Serikat, ya, Pak mau beli Google, ya kan? Enggak. Tapi karena kita sedang terintegrasi secara global, kita bisa bertransaksi saham di mana saja dan kapan saja. Bahkan surat utang Indonesia, ya kan? Surat utang Indonesia juga sering diminati oleh orang lain. Ya, orang luar negeri, ya kan? Di negara butuh uang, negara keluarkan surat utang. Siapa yang beli surat utang? Bisa warga Indonesia, bisa juga warga asing. Jadi menurut kalian, siapa lebih bagus? Dibeli oleh warga Indonesia atau lebih bagus dibeli oleh orang asing? Orang asing, kenapa? Ya, bisa jadi jika kita misalkan mata uang dibeli oleh orang pihak asing, maka kita bilang akan masuk mata uang asing. Tetapi kelemahannya adalah ketika kita mengeluarkan surat utang, ya kan, maka kita harus bayar. Namanya utang juga bayar, ya kan? Ya, utang juga bayar, dan kita juga harus membayar bunga. Jadi masalah utamanya itu adalah ketika orang lain berhutang ke kita bayar ke mereka dan kita kasih juga bunga ke mereka. Jadi kalau misalkan kalian punya uang, ya, kalian punya dana lebih, silakan berinvestasi untuk membeli surat utang negara. Karena selain membantu negara, maka kemudian negara juga akan membantu rakyat. Oke, baik. Kemudian kita lihat sini ada jenis-jenis pasar keuangan global, ada pasar uang, pasar obligasi, pasar modal, dan juga pasar
asing. Oke, baik. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau pasar modal internasional apa saja? Ada saham, ada cross listing, depository, dan juga resid. Dan ada pasar obligasi internasional dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari inovasi keuangan global, ada fintech, ya, ada PayPal. PayPal itu salah satu pembayaran yang paling terkenal. Ada GoPay, ada OVO, ya kan? Kemudian sekarang malah ada yang namanya artificial intelligence (AI). Kemudian ada blockchain, ya kan? Ada cryptocurrency dan juga ada digital banking. Nah, digital banking seperti yang kalian sering pakai Cbank. Ya, Cbank itu termasuk ke dalam digital banking dan kemudian contohnya seperti neobank, ya. Kemudian kalau kita melihat dari tantangannya, yang pertama adalah krisis keuangan. Ya, krisis keuangan. Jadi sekarang kelemahan dari konsep keuangan internasional adalah ketika suatu negara bermasalah, maka negara lain juga akan ikut bermasalah. Amerika Serikat krisis ekonomi, pengaruhnya ke seluruh dunia. Tahun 2008 Amerika Serikat pernah mengalami krisis keuangan. Akibatnya apa? Hampir seluruh dunia perkembangan ekonomi melambat. Oleh karena itu memang konsep dari keuangan internasional global ini adalah ketika satu negara sakit, maka negara lain juga akan ikut merasakan. Oke, baik. Sebelum kita tutup, ya, di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Jamal Sibuan. Saya ingin bertanya, mengapa mata uang di setiap negara itu berbeda-beda, Pak? Mengapa mata uang berbeda-beda di setiap negara? Bagus. Mengapa mata uang di setiap negara itu berbeda-beda? Ada yang menjawab? Kenapa? Kurang? Oke. Kenapa mata uang di setiap negara berbeda-beda? Salah satu alasan utamanya adalah setiap negara punya pemerintahannya sendiri. Setiap negara punya pemerintah sendiri. Setiap pemerintah punya kebijakan sendiri. Ya, kenapa? Setiap kebijakan itu bisa mempengaruhi nilai mata uang. Contohnya sekarang ada Prabowo, Pak Presiden Indonesia Prabowo, ya kan? Ketika Prabowo berpidato, Presiden kita berpidato, itu seluruh dunia akan mendengar. Ketika seluruh dunia mendengar, investor dia akan menyimak. Kira-kira kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh Prabowo ini? Misalkan Prabowo bilang, semua ekspor harus melalui Danantara, nggak boleh lagi masing-masing. Akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan yang biasanya ekspornya masing-masing, dia akan ngambil kebijakan. Nggak bisa lagi nih kita ekspor masing-masing. Apa akibatnya terhadap kebijakan kita? Trump bilang, saya akan menetapkan tarif impor. Akhirnya semua negara yang berdagang dengan Trump, dengan Amerika Serikat akan was-was. Kalau keuntungan apa? Kalau kebijakannya menguntungkan mereka, itu pasar akan naik. Ketika misalkan kebijakannya malah merugikan mereka, maka pasar akan turun. Sehingga ini juga akan mempengaruhi nilai tukar antara suatu mata uang. Sehingga itulah kenapa, karena kebijakan setiap negara berbeda-beda dan kedaulatan negara juga berbeda-beda, maka mata uang kita juga akan berbeda. Oke, baik, mengerti ya? Paham ya? Paham. Baik, alhamdulillah. Hari ini, ya, jika tidak ada pertanyaan yang lain, ini kita akan akhiri pertemuan kali ini. Dan ingat, pertemuan ke depan, ya, kita akan mempelajari tentang kebijakan dari keuangan internasional. Bagaimana Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan dan apa pengaruhnya terhadap Indonesia, dan bagaimana kebijakan bisnis dan lain sebagainya, itu akan kita pelajari minggu depan. Oke, jadi saya harap minggu depan kita semua bisa tetap berhadir di kelas, jangan ada absen, karena pembahasan akan tetap semakin baik. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.